posisinya ini presisi ya, kita membuat tembakan kita jitu. Iya. Sebagai dasarnya yang Al-Quran tadi. Al-Quran. Bahwa sekecil biji zarah pun akan dibayar. Akan dibalas. Dan itu sesuai gitu. Kalau kita bisa membayar utang berapapun yang kita bisa bayarkan untuk orang lain, maka dipastikan kita akan dibayarkan juga. Kita akan dibayarkan juga. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi. Kali ini tetap bersama Kong Lukman. Ya, hari ini apa yang kita obrolin, Kong? Ini kita mau membahas tentang ada istilah presisi sama akurasi. Presisi sama akurasi. Sama akurasi. Apa hubungannya? Dihubungkan dengan Al-Quran. Al-Quran ya. Begini kan kita sering mendengarkan tentang istilah yang di kepolisian itu kan presisi, salam presisi. Salam presisi ya. Tembakan sesuai sangat akurasi. Akurat. Artinya apa? Akurat, tepat sasaran, itu namanya akurasi. Nah, presisi juga gitu. Presisi itu sangat sesuai dan tidak kurang sedikit pun. Itu namanya presisi. Nah, dalam Al-Quran itu memang banyak sekali ya ayat-ayat yang menegaskan presisi sempurna dalam sunnatullah, baik dalam penciptaan, dalam hukum alam maupun dalam balasan amal. Contohnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini menunjukkan akurasi balasan yang sempurna, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang salah sasaran. Nah, tentang presisi amal itu bukan sekedar perbuatan baik secara lahiriah, tapi juga niat yang benar. Jadi niat ikhlas lillahi ta'ala itu sebab amal tanpa niat yang lurus bisa meleset dari target balasan. Jadi kalau amal perbuatan kita itu tidak disertai dengan sebuah niat yang tulus, niat lurus, krono Allah, itu balasannya bisa meleset, tidak sesuai dengan meleset, tidak sesuai yang dia harapkan, yang kita harapkan. Berarti apa yang dimaksud coro apa seandainya ini tembakan ini melenceng gitu ya? Tembakan misalnya gini, kita itu misalnya beramal berharap tentang kayak film itu kan berarti kan tembakan kita meleset. Artinya begini loh, bahwa kita itu melakukan kebaikan ini memang benar berharap kepada Allah, tapi kita berusaha untuk tetap meluruskan niat. Luruskan niat bahwa ini aku melakukan perbuatan ini mergo dikongkon sampai Gusti Allah. Disuruh Allah gitu loh. Sehingga nanti balasannya itu akan tepat sasaran. Ya sangat presisi lah. Misalnya begini, contoh yang nyata aja lah, kita itu kan saat ini misalnya sedang berpikir tentang kita punya hutang banyak. Ya. Hutang wakeh. Sumpah pikiran bagaimana caranya kita gunakan cara-cara Al-Quran. Bagaimana kita benar-benar menempatkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu sekecil itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, karena ternyata dzarrah itu kan bisa dikatakan sebagai intilah ya. Inti itu sebuah niat. Contoh gini, jadi gampangannya gini aja, kita melakukan satu perbuatan, ayo di utang kan berusaha untuk nyauri untuk nyauri itu caranya boleh lah, ini terlalu lama nek cara Al-Quran itu boleh misalnya mau bayar utang itu lama apalagi lagi blank, duit kan duit, kerjaan lalak dong, gitu enggak. Nah, kita melakukan sesuai yang diperintahkan Al-Quran. Nek konde utang, ya genten saurono utangnya wong. Enggak perlu yang besar, kita cari yang kecil-kecil, karena kita wong pasti wong jadi utang posisinya enggak punya uang kan. Misalnya ada orang belanja, Mbak iki cek kurang 2.000 ya, atau kurang 3.000. Nah, ketika kita ketemu sudah nggak usah kurangi kita, bayi 3.000. Berarti kita berusaha membayar hutang orang lain, walaupun sedikit, tapi capek boleh membayar gitu ya. Ya bayari. Nanti berharap kita nanti bisa bayar utang. Tapi berharap juga atau gimana itu? Gini loh. Biar presisi. Bisa presisi. Ini kan kaitannya dengan ibadah. Dengan perbuatan baik ya. Ibadah berbaik itu aku berbuat baik, nyauri utangnya orang ini, mengembalikan pinjaman orang ini kan mergo Allah yang merintah. Jadi kita enggak usah. Jadi kata kuncinya cukup Allah Tuhan memerintah. Allah memerintah. Kita lakukan saja yang seperti itu. Lakukan saja yang seperti itu. Kita enggak perlu
ngarep kartu engko piye balasan iku sudah bukan urusan dhewe deh. Nggih, siap. Itu nanti Allah yang akan, yang sudah dikatakan kan bahwa kamu pasti akan melihat balasan. Nah, Kamu pasti akan melihat balasannya. balasannya dan Allah pasti akan membalas itu. Aku sering ngomong nek kon kepingin sehat, Ya. sehatkan orang. Nah ini yang kalau kamu pingin disauri Allah hutangmu, maka saurono utangannya wong. Butuh wakil ndak perlu yang cari banyak-banyak. Kita memanfaatkan ayat wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perlakuan itu akan berdampak sangat besar. Dan itu harus penuh keyakinan nanti Allah yang akan mengurus. Setelah itu termasuk janji Allah, apakah sebuah komitmen atau apa itu di Al-Quran Itu kan Al-Quran itu kan semua Al-Quran, semua kata Allah gitu itu dah. kan kata Allah, janji Allah. Dan Allah itu sudah kemarin kita disebutkan bahwa Allah itu maha menepati janji. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji dengan kalimat-kalimat. Nah, aku kudu yakin, Harus yakin. harus yakin. Saya yakin-yakinnya bahwa aku pasti bisa mengembalikan pinjamanku. Aku pasti bisa nyarutang. Tapi ada sebuah tindakan harus kita lakukan. Iya, ya utangnya wong sing cilik-cilik itu kan apa orang-orang kecil-kecil itu utang 2.000, utang 3.000 sudah jadi pikiran. Dan Sama gitu, berarti artinya sing duwe utang besar sama yang itu sebenarnya kan bebannya sama gitu. Bebannya sama, awakmu utang 500 juta, situ niku utang mek 500.000, 500 repes misalnya. Oke, siap teman-teman, kita buktikan ya. Beratnya sama lah, makanya untuk kawan-kawan nelayan Rosso barangkali ini bermanfaat, berguna, silahkan dipakai. Cuman saya berusaha untuk menyamakan frekuensi bahwa akurasi tinggi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Presisi itu sudah ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal baiknya hambanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan amal baik hambanya. Kalau kita membahas tentang hutang pinjaman, ya itu kan banyak di mana-mana tentang cara melunasi hutang, cara melunasi. Ya betul. Aku itu sudah mengalaminya sendiri. Aku sudah membuktikannya bahwa ketika aku punya hutang 100 juta itu sudah gemetaran lah tangan itu. Gemetaran. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan pinjaman 100 juta itu? Saya berusaha untuk mengembalikan pinjaman orang yang kecil-kecil itu, misalnya aku hutang 2.000 ya tak saurane. Aku hutang 3.000 tak saurane. Ya iya kecil. Rupiah padahal itu. Kecil ya, Rp2.000. 2.000 rupiah. Itu dalam waktu 2 tahun kalau nggak salah. Ya, sampai 2 tahun lah. Uang 100 juta itu waktu itu kalau zaman sekarang 100 juta itu setara dengan 1 miliar. Itu tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, selesai dalam waktu 2 tahun tanpa harus bekerja keras untuk mau bayar ini enggak ya? Enggak, secara tersistem otomatis dari mana datanya aku tidak perlu ngurusi dan terbukti gitu? Dan terbukti. Mantap. Jadi ini untuk kawan-kawan pemirsa layar Rosso yang saya hormati dimanapun berada, silakan dipakai. Kalau misalnya ya mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan tidak punya utang. Amin. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah segera melunasi pinjaman-pinjaman. Saya kira itu aja nanti yang bisa dibagikan kepada kawan-kawan, biar tidak panjang-panjang, semakin bisa dipahami. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi posisinya ini presisi ya, kita membuat tembakan kita jitu. Iya. Sebagai dasarnya yang Al-Quran tadi. Bahwa sekecil biji zarah pun akan dibayar. Akan dibalas Dan itu sesuai gitu. Kalau kita bisa membayar utang berapapun yang kita bisa bayarkan untuk orang lain, maka dipastikan kita akan dibayarkan juga. Kita akan dibayarkan juga. Itu pasti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Rosso, menembus tanpa batas.